apapun kondisi yang kami sedang hadapi, Tuhan, kami tahu Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Yang dibutuhkan adalah selalu menyediakan hati yang membukakan hati-Mu senantiasa. Sebab itu, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, begitu banyak hal-hal yang Tuhan mau bukakan buat kami. Ajar kami pagi ini Tuhan, berbicara buat kami. Kami rindu kebenaran firman disingkapkan, akan menjadi pesan Tuhan buat kami, itu menjadi tuntunan buat kami. Berbicara Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat kuasanya bagi Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus ya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa, amin. Puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah Tuhan berkuasa membuka dan menutup pintu. Tuhan berkuasa untuk apa? Membuka dan menutup pintu. Bapak Saudara mungkin sudah dapat sebaran wartanya ya, baik di aplikasi RDMP maupun di broadcast dari Balai Sekretariat. Nah Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan kali ini berbicara tentang apa? Tentang banyak hal mengenai pintu ya. Jadi kita mau belajar sama-sama tangkap apa sih maksud Tuhan dengan pesan ini ya. Tuhan berkuasa membuka dan menutup pintu. Jadi gini, banyak orang berusaha untuk dengan kekuatannya sendiri Bapak Ibu Saudara untuk melakukan ini dan itu. Berbagai peluang dan kesempatan dikejar namun gak kunjung tiba ya. Gak sedikit yang akhirnya orang jadi kecewa karena tidak mendapatkan apa yang dirindukannya ya. Kalau orang itu di dalam Tuhan mungkin banyak hal yang dia bisa lampiaskan, kecewa terhadap diri sendiri, kecewa terhadap orang lain, bahkan mungkin kecewa sama Tuhan. Nah seringkali orang gak menyadari bahwa ada Tuhan yang punya pintu, yang bisa membuka, dan ada Tuhan juga yang sama yang bisa menutup pintu. Nah jadi itu terjadi ketika ada Tuhan yang membuka atau menutup pintu. Seringkali kita gak menyadari, seringkali orang percaya gak menyadari, terus berusaha dengan kekuatannya sendiri. Padahal ada waktu di mana Tuhan bisa membukakan dan menutup pintu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita buka di dalam kitab Wahyu, surat Wahyu pasal yang ketiga. Sebetulnya kalau mau baca sendiri ayat 7-13. Tetapi ini tentang surat kepada jemaat di Philadelphia. Tetapi saya mau baca ayat ke-7 aja, nanti sisanya baca sendiri ya, menyingkat waktu. Saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini. Terpampang di depan juga. Oke, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, itu prinsipnya ya. Jadi ayat ini melalui ayat ini kita akan belajar mengenai Tuhan yang membuka pintu dan Tuhan yang menutup pintu ya. Apabila Tuhan membuka pintu, di sini kan katakan nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Ya, jadi Tuhanlah pemegang pintu itu, ya, kunci pintu itu. Nah, pintu itu di dalam ayat ini berbicara tentang simbol atau makna kesempatan, ya, yang diberikan Tuhan. Sebuah tindakan atau langkah yang diberikan Tuhan kepada jemaat Tuhan di Philadelphia. Ya, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada jemaat di Philadelphia. Dalam hal ini ada kesempatan apa? Kesempatan untuk mereka melakukan pemberitaan kabar keselamatan atau pemberitaan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bicara lebih lanjut, kalau di Alkitab kita banyak menjumpai kata pintu dengan makna yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, berbicara soal pintu yang tadi, ayat ini berbicara soal pintu keselamatan, pintu kesempatan. Tetapi ada juga ayat-ayat yang lain yang berbicara soal pintu, tapi pintu keselamatan. Ada ayat yang menyatakan Tuhan bilang begini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Nah itu bicara soal pintu keselamatan. Jadi Yesus adalah satu-satunya pintu menuju keselamatan kekal. Yesus adalah satu-satunya pintu menuju ke kerajaan kekal. Hanya lewat Dia saja, satu-satunya. Nah, itu bicara pintu apa? Pintu keselamatan. Ada ayat lain juga. Ya saya cuma memperkenalkan beberapa pintu-pintu yang kita bisa jumpai di Alkitab. Jadi supaya kita ketika lihat ada kata pintu, nah itu artinya nggak selalu sama. Terus kemudian ada pintu keintiman. Tentu kita pernah mendengar ayat, aku mengetok di depan pintu, menunggu sekiranya ada yang mendengar suaraku dan membukakannya.
sekiranya ada yang mendengar suaraku dan membukakannya, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi sebetulnya Tuhan senantiasa mengetok di depan pintu hati kita. Cuman seringkali nih banyak orang percaya yang lagi sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak menyadari bahwa Tuhan sedang mengetuk pintu hati untuk mengajak menjalin sebuah keintiman, makan bersama-sama. Atau juga seringkali orang percaya sibuk pelayanan, ya ampun, Tuhan lagi mengetuk pintu hati untuk mengajak intim, orang percaya lagi sibuk pelayanan. Bukankah ini sering terjadi? Kesibukan bisa apa saja bentuknya, tapi saya nggak akan berlama-lama di situ. Ini pintu keintiman. Kemudian ada satu lagi, pintu kesempatan yang tadi. Pintu kesempatan kan ya banyak lah ayat-ayatnya ya. Seperti Rasul Paulus kan pernah menulis gini, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kamu, supaya dengannya aku bisa memberitakan rahasia Kristus. Artinya ini berbicara soal pintu kesempatan. Nah, ya tadi surat tadi juga di dalam Wahyu 3:7 itu berbicara tentang pintu kesempatan sebetulnya. Jadi ada pintu-pintu yang Tuhan gak selalu buka, yang mana Tuhan mau umat Tuhan tangkap itu. Inilah kesempatan untuk bergerak melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Itulah disebut pintu kesempatan. Kepada jemaat Philadelphia, mereka tangkap itu. Nah, jadi latar belakang ini tentang kota Philadelphia, Bapak Ibu Saudara. Nah, kota Philadelphia ini terletak berbatasan dengan 3 wilayah, ya Bapak Ibu Saudara juga bisa baca sendiri. Ada wilayah Misia, Lydia, dan Frigia. Kota ini didirikan di lokasi yang sangat strategis pada zaman itu untuk keperluan penyebaran budaya dan bahasa Yunani kepada masyarakat di perbatasan kota-kota yang di dekat situ, ya kan dia berbatasan dengan 3 kota itu. Sebenarnya ada tujuan kan, supaya lewat keberadaan kota Philadelphia itu penduduknya bisa menyebarkan budaya dan bahasa. Tujuannya buat apa sih? Jadi tujuannya adalah gini Bapak Ibu Saudara, kota itu didirikan supaya gini, tujuannya supaya penduduk Philadelphia melalui kepercayaan mereka, melalui bahasa mereka yang mereka kuasai, mereka bisa menularkan kepada kota-kota di sekeliling mereka. Karena gini, waktu itu kan banyak bangsa barbar ya, bangsa-bangsa yang barbar itu apa sih? Bukan tempat minum ya, bukan banyak barbar gitu ya. Bangsa itu barbar, nggak beradab. Nah, supaya mereka menjadi bangsa yang beradab. Nah, untuk tujuan itulah kota Philadelphia didirikan, supaya lewat penduduknya menularkan budaya. Kan Yunani kan punya peradaban tinggi kan pada waktu itu kan, mereka menularkan bahasa mereka, gaya hidup mereka, sekaligus kepercayaan mereka. Nah, kesempatan ini dilihat oleh jemaat Tuhan di Philadelphia. Wow, kalau mereka aja, penduduk Philadelphia aja menggunakan kesempatan untuk menimpartasi kepercayaan dan bahasa mereka, kenapa kita nggak menyebarkan kepercayaan kita kepada Kristus untuk diperkenalkan kepada mereka? Jadi mereka melihat ada pintu dibukakan dan mereka gunakan itu untuk melakukan hal yang sama, ya. Kalau penduduk Philadelphia menyebarkan versi mereka, nah jemaat Tuhan di Philadelphia menyebarkan Injil keselamatan kepada orang-orang, kepada kota-kota yang ada di dekat dengan Philadelphia, ya. Jadi mereka nangkap kesempatan itu, ada pintu yang dibukakan. Nah, kita lewat surat yang di kitab Wahyu, kita tahu kan seberapa besar sih jemaat Philadelphia. Nggak besar, ternyata mereka adalah jemaat yang kecil. Mereka juga nggak memiliki sumber daya yang terlalu banyak, sangat terbatas Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka punya kelemahan di dalam banyak hal, tapi mereka punya kemampuan untuk bisa memandang bahwa ini kesempatan, ini pintu yang Tuhan lagi bukakan, dan mereka tangkap kesempatan itu. Jadi perihal kemampuan seseorang menangkap kesempatan, mampu melihat pintu yang sedang dibukakan, nggak mesti ukuran gerejanya dulu, enggak. Ini jemaat kecil yang sangat terbatas mampu melihat kesempatan yang dipercayakan Tuhan untuk mereka tangkap. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan, hari-hari kita diingatkan untuk menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Mungkin kemampuan kita terbatas Bapak Ibu Saudara, tapi ingat kita punya Tuhan yang tidak terbatas, katakan amin. Ketika kita terhubung dengan Tuhan yang gak terbatas,
maka kita dimampukan untuk bisa melihat pintu-pintu yang dibukakan dan melakukan banyak hal bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kemampuan Tuhan. Dan ini ditangkap sama jemaat Philadelphia. Nah, itu latar belakang jemaat Philadelphia, dan ini menjadi pesan Tuhan buat kita, Bapak Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, banyak orang percaya bergerak tanpa memiliki pemahaman yang tepat akan waktu Tuhan. Di saat Tuhan lagi buka pintu, banyak orang percaya yang nggak lihat itu Tuhan sedang membukakan sesuatu. Nah, ini kan seringkali kan ada yang miss kan di sini kan. Banyak orang percaya bergerak tanpa memiliki pemahaman yang klop dengan apa yang Tuhan maksud. Waktu Tuhan buka, mereka lagi nggak menyadari, atau gini, seringkali tahu Tuhan lagi buka kesempatan itu, Tuhan lagi buka pintu, tapi seringkali terlalu enggan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Ya. Padahal gini, tidak selamanya pintu itu terbuka. Kadang Tuhan tutup pintu dan Tuhan buka pintu di tempat lain, bisa aja. Nah, kemampuan untuk bisa melihat apa yang Tuhan sedang lakukan itu, wow, ini kan luar biasa. Nanti kita akan bahas di dalam apa yang dibutuhkan untuk bisa melihat kemampuan itu. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, melalui pesan ini juga gini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa seringkali apa yang sudah kita anggap, aduh, udah tertutup, yang seringkali buat orang percaya dianggap sebagai akhir dari segala sesuatu, udah habis dah, udah tertutup. Nah, di sini kita akan belajar juga, ya, apa yang kita pikir tertutup buat Tuhan, Tuhan dapat membukakan pintu-pintu yang lain. Gitu. Jadi di sini ada dua pengertian kan. Ketika Tuhan membuka pintu, Tuhan mau orang percaya, yuk tangkap bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan bukakan. Itu satu. Yang kedua, waktu Tuhan, waktu orang percaya menganggap jalan-jalan sudah tertutup, pintu sudah kayaknya nggak mungkin dibukakan lagi, jangan takut. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, waktu kita mempersiapkan diri, kali ini mempersiapkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan bisa buka pintu, banyak pintu kok. Nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Kalau kita ngerti maksud bahwa kita punya Tuhan yang mampu membuka dan menutup pintu, Dia punya kedaulatan untuk itu. Ya. Oke, oleh sebab itu kita mau belajar beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita bergerak mengikuti pintu yang Tuhan bukakan. Yang pertama adalah gini. Yang pertama adalah bukan tentang kekuatan atau kemampuan diri sendiri, namun tentang ketaatan dan kesetiaan. Nah, ini kan kuncinya. Tanpa saya jelasin kan lewat poin 1 sebenarnya. Oh iya. Nah, sekarang kita poin 2. Ini kan ya, kita mau jelaskan. Jadi yang pertama adalah bukan tentang kekuatan atau kemampuan diri sendiri, namun tentang ketaatan dan kesetiaan. Oke, kita buka Wahyu 3 ayat 8. Di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu, nah di sini nih, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, ini kuncinya di sini. Kelebihan daripada jemaat Philadelphia adalah mereka menuruti firman Tuhan dan gak nyangkal nama Tuhan. Oke, kalau kita perhatikan kan di surat di Wahyu 3 dan Wahyu 2 dan Wahyu 3 kan adalah surat-surat yang Tuhan berikan kepada 7 jemaat melalui Rasul Yohanes. 7 jemaat ini mewakili berbagai gereja ya sampai hari ini. Jadi kita pengen tahu nih, gereja kita ini termasuk dari 7 jemaat ini tipe yang mana gitu kan. Nah, oke. Dari 7 jemaat di mana Tuhan sampaikan pesannya melalui Yohanes, kita mendapati dari 7, 5 mengalami teguran Tuhan, 5 dicela sama Tuhan. Ada 2 yang enggak. Nah, 2 itu yang mana? Yang pasti di Philadelphia 1 lagi apa? Kalau kita perhatikan ternyata yang 1 lagi adalah Smyrna. Ya. Jadi kepada 2 ini, baik Smyrna maupun Philadelphia, Tuhan menghibur, bahkan Tuhan kasih penghiburan, Tuhan bahkan menguatkan, Tuhan bahkan memuji, Tuhan bahkan mendorong mereka di tengah keterbatasan mereka, di tengah tantangan yang mereka hadapi, di tengah kesulitan yang mereka hadapi, supaya hambatan-hambatan ini tidak menjadi kesulitan buat mereka untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan Tuhan dorong, yuk jangan takut ya. Nah, seandainya Tuhan mau kasih surat buat kita seperti kepada 7 jemaat nih,
Kira-kira apa nih bunyi suratnya kalau itu diberikan kepada kita? Apakah itu suratnya seperti teguran kepada jemaat Efesus? Jemaat Efesus adalah jemaat yang dahsyat, namun mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, jadi kita sedikit renungkan, seandainya surat itu diberikan kepada baik kita pribadi maupun jemaat di tempat ini, kira-kira surat model apa? Yang pertama tadi kan, ya saya nggak bermaksud untuk menyebutkan 1 sampai 7, cuman secara random aja. Apakah seperti jemaat Efesus yang telah kehilangan kasih yang mula-mula, atau juga surat seperti kepada jemaat di Laodikia, jemaat yang kaya, jemaat yang mapan, jemaat yang hebat, jemaat yang punya segala macam, namun nggak punya Tuhan di dalam kehidupan mereka? Apakah itu? Atau jemaat Pergamus? Jemaat Pergamus adalah jemaat yang mentolerir banyak hal, berkompromi untuk hal-hal yang jahat. Ataukah seperti kepada jemaat Smyrna, di tengah keterbatasan, di tengah kemiskinan mereka, namun Tuhan bilang, namun engkau kaya? Ataukah seperti kepada jemaat di Philadelphia, jemaatnya kecil, terbatas, tapi engkau menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namaku? Kira-kira yang mana Bapak Ibu Saudara? Kalau itu ditujukan kepada diri pribadi, nah tipe kita tipe yang mana? Nah itu tentunya bisa jawabkan diri kita masing-masing. Nah apa kriteria yang Tuhan gunakan dalam memberikan penilaian kepada masing-masing jemaat tersebut? Ternyata bukan seberapa besar, bukan seberapa kecil, namun seberapa jemaat itu setia sama firman-Nya. Nah ini yang menjadi indikator penting sehat atau enggaknya sebuah jemaat, atau sehat enggaknya kehidupan rohani seorang pemercaya Tuhan. Nah kita perlu mengetahui indikator-indikator ini, karena hanya pribadi yang sehatlah yang mampu melihat apa yang Tuhan sedang lakukan, ya kan? Kita kan tadi di awal udah dengar kan, jemaat Philadelphia menangkap loh Tuhan lagi buka pintu dan mereka gunakan kesempatan. Tapi Pak, gimana tahu Tuhan lagi buka pintu dan Tuhan lagi nggak buka pintu? Nah, dibutuhkan kesehatan kehidupan kerohanian orang percaya, dibutuhkan kesehatan daripada gereja Tuhan. Apakah mampu memandang apa yang Tuhan sedang lakukan, ya. Nah bagaimana pandangan mata Tuhan terhadap kita? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bukan soal indikatornya, bukan seberapa besar gereja kita, bukan seberapa kaya, bukan seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan. Pertanyaannya lagi nih, seberapa sehat? Seringkali kan orang bangga, yang penting aku kaya. Dan penilaian gereja kan, kebanyakan kan mereka memilih orang-orang kaya. Bukan itu sebetulnya, Tuhan gak lihat ke situ. Tuhan lihat seberapa sehat. Ya. Ukuran seberapa sehat itu diukurnya pakai apa sih? Ya, oke. Seringkali kan pengukuran sehat kan dilihat dari seberapa banyak. Lucu nggak? Kalau datang ke dokter, dokter bilang berapa banyak uangnya gitu. Nggak mungkin kan? Untuk mengetahui sehat enggaknya kan, dokter pakai ukuran apa? Seberapa ada penyakit atau enggak? Itu ukuran kesehatan. Nah jadi kalau ingin tahu gereja yang sehat, ada gereja yang bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah ukuran kesehatan apa gini? Adalah apa? Seberapa sakit atau enggak? Seberapa ada penyakit atau enggak? Nah untuk tahu sakit atau enggaknya kan ada indikator-indikatornya. Maka bank pun ya, Bank Indonesia kan juga melakukan penilaian kepada banyak bank yang ada di Indonesia. Sehat atau enggak bank ini kan. Makanya kita di masa pandemi ini kan minimal kalau kita dengar berapa 7 atau 8 bank yang dinyatakan gak sehat beberapa waktu yang lalu kan. Maka mereka harus melakukan pembenahan. Nah, ukuran sehat gak sehatnya sebuah bank apa dilihat dari banyak uang atau enggak banyak uang? Enggak, mereka pada punya uang kok. Tapi kan ada indikator bahwa sesuatu bank dinyatakan gak sehat tentang kecukupan modal, rasio kecukupan modalnya, ataupun seberapa banyak kemacetan yang terjadi di situ. Nah, baru indikator-indikator itu baru bisa dipakai untuk menilai ini bank sehat atau enggak. Demikian pula dengan gereja atau orang percaya. Ada indikator-indikator yang menyatakan ini orang percaya sehat atau enggak, ini gereja sehat atau enggak. Ya dilihat apa, ada penyakit apa enggak. Ya. Kalau nggak ada penyakit, maka sehat. Ya. Nah, indikator untuk gereja,
dinyatakan tidak ada penyakit adalah gini, nggak ada hal yang keliru dan salah, hati yang tulus, motivasi yang sungguh-sungguh murni dan bersih. Itulah indikator-indikator menyatakan seseorang sehat atau enggak kan. Nggak ada ajaran yang salah, apa yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan dan mengikuti tuntunan Tuhan, nggak melanggar etika, nggak melanggar kesopanan, tidak ada dusta di antara kita. Itu kan ukuran kesehatan. Dan berbagai ya indikator-indikator lagi yang lainnya. Itu artinya sehat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sesuatu yang salah. Kesimpulannya ini, nggak ada sesuatu yang salah dan busuk di dalamnya. Kalau ada sesuatu yang salah dan busuk berarti ada penyakit, berarti nggak sehat. Nah di situ kita kan bisa menilai kan diri kita seberapa sehat di hadapan Tuhan. Lewat apa? Lewat indikator-indikator tadi. Seorang personal trainer, seorang pelatih fitness di sebuah gym pun dia berkata, jangan terkecoh dengan melihat orang langsing dan berotot. Belum tentu dia sehat. Kalau cuma lihat dari luarnya aja, untuk tahu dia sehat atau enggak kan, dia kan harus cek darah. Berapa banyak kandungan kolesterol di dalam tubuhnya. Dia bilang gini, jangan pikir berotot nggak ada kolesterol. Kalau dicek darah, makanya kan banyak atlet-atlet yang mati lagi bertanding. Ada atlet-atlet yang kena serangan jantung pada saat dia berlatih. Bukti bahwa dari luar mungkin fit kelihatannya, tetapi dalamnya sakit. Demikian juga kehidupan gereja Tuhan atau orang percaya. Jangan lihat tampak dari luar, tapi lihat kandungannya, ada sakit nggak, ada yang busuk nggak di dalamnya, ada ketidaktaatan, ada kepura-puraan dan lain-lain nggak. Nah, kalau ada hal-hal itu berarti sakit. Nah, sakitnya itu membuat tidak mampu melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Sayang sekali, ya kan? Nah, indikator sehat yang kedua adalah tadi kan soal ada sakit atau enggak. Indikator sehat yang kedua adalah apakah seluruh bagian dari tubuh bekerja dengan harmonis enggak? Jangan kaki kiri lagi mau melangkah, kaki kanannya nggak mau ikutan gitu. Nah, berarti nggak sehat. Makanya kan Tuhan sudah menggambarkan kan Tuhan adalah kepala di mana kita adalah anggota-anggotanya. Ada tangan, ada kaki, ada tubuh, ada organ dan lain-lain. Apakah itu semua sinkron nggak bekerja sama satu dengan yang lain? Kalau nggak bekerja sama satu dengan yang lain, artinya kan nggak sehat. Kok nggak nurut? Oke, demikian juga kalau mau tahu kesehatan di dalam sebuah keluarga. Masing-masing kan ada fungsinya kan. Ada fungsi pria, ada fungsi suami, ada fungsi istri, ada fungsi anak. Masing-masing kan bukan cuma sekedar punya jabatan, tapi berfungsi enggak? Nah, apakah anggota-anggota ini berfungsi nggak? Kalau nggak berfungsi artinya nggak sehat. Apakah komunikasinya jalan nggak? Kalau komunikasinya nggak jalan, sakit. Nah artinya gini, kalau kita nggak tunjukkan bahwa ini nggak sehat, kita seringkali nggak menyadari. Nah kita kan bisa memeriksakan ke masing-masing diri kita dan keluarga kita. Sinkron nggak nih? Gitu. Saya kan nggak detail aja. Kok sebenarnya banyak indikator kalau mau kita perinci untuk menyatakan sesuatu itu sehat atau enggak, ya kan? Di dalam gereja kita bukan cuma punya jabatan aja, tapi apakah kita berfungsi atau enggak satu dengan yang lain? Kalau punya jabatan nggak berfungsi, jangan langsung berkata gereja yang nggak sehat. Jangan-jangan yang pegang jabatan nggak sehat kalau nggak melakukan fungsinya. Tapi kalau semuanya punya jabatan dan semua nggak melakukan, gerejanya sakit. Tapi dari sini kita bisa mengecek apakah kita melakukan fungsi kita atau enggak. Ya banyaklah Bapak Ibu Saudara. Kita juga sering dengar yang namanya intelligence quotient, ya, kecerdasan, ya apa IQ kita. Tapi kita kan enggak apa aja sih selain IQ apa? EQ, ya, emotional quotient, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ada. Nah, tadi kan soal tubuh nih, soal jasmani, apa yang tampak dari luar. Nah sekarang kita masuk wilayah jiwa, emotional quotient, kecerdasan emosi. Sejauh mana kita mampu atau cakap mengelola emosi kita. Nah ini disebutkan termasuk dalam ini, kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, mengontrol emosi dirinya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah ini dikatakan kecerdasan emosi.
untuk menunjukkan bahwa sehat enggaknya seseorang secara keseluruhan. Tadi kan tubuh, sekarang jiwa. Ya selewat-selewat aja ya. Terus ada sebut lagi tadi kan ada IQ, kita nggak bahas. Ada EQ, emotional quotient. Ada adversity quotient. Apa sih adversity quotient? Kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan kemampuan untuk sanggup bertahan hidup. Nah itu adversity quotient. Kecerdasan di dalam menghadapi masalah. Kita hidup di dunia nggak luput dari namanya masalah, tantangan, hambatan apapun. Nah nggak cuma butuh IQ, kadang-kadang IQ udah nggak kepake waktu masalah datang. Emotional quotient perlu. Nah satu lagi yang tadi adversity, kemampuan waktu kita menghadapi masalah. Apa reaksi kita, apa sikap kita dalam menghadapi kesulitan hidup? Apakah kita bersikap tepat dan benar? Jadi adversity quotient ini ada lagi nih, ketahanan atau daya tahan seseorang ketika menghadapi masalah. Ada orang waktu menghadapi masalah, aduh nggak sanggup kan, nggak bisa hidup kan. Nah berarti dia punya kelemahan di dalam adversity quotient, di dalam kecerdasan menghadapi tantangan dan masalah. Ataukah dia mengeluh, ataukah dia menyalahkan diri, ataukah menyalahkan orang lain, ataukah menyalahkan Tuhan. Nah di sini kelihatan kecerdasan di dalam menghadapi masalah ini terlihat cerdas atau enggak di situ. Lalu ada lagi indikator untuk melihat sisi rohani, spiritual quotient, kecerdasan rohani. Kemampuan yang dimiliki orang percaya untuk menangkap firman dengan benar, kemampuan untuk dengar firman, kemampuan untuk menangkap dengan benar, kemampuan untuk menghidupinya dengan benar. Nah, itu kan butuh kecerdasan kan? Kadang-kadang kan orang cuma mampu dengar, kalau mampu dengar semua orang ya kecuali budak aja ya. Kalau semua orang punya telinga pasti punya kemampuan untuk mendengar. Tapi kalau cuma bisa dengar aja belum bisa dikatakan bahwa dia punya spiritual, kecerdasan spiritualnya baik atau enggak. Dengarnya tepat atau enggak? Nangkapnya tepat enggak? Oke, kalaupun ditangkap tepat, apakah dia melakukannya tepat atau enggak? Dengar tepat, tangkap tepat, dan lakukan tepat, itu dikatakan memiliki kecerdasan spiritual. Tanpa disadari saya pernah membahaskan, ada orang-orang yang orang percaya yang disebut punya misbelief. 10 orang dengar firman Tuhan, 10 orang dengar khotbah yang sama, 9 tangkap tepat, 1 nangkapnya salah melulu. Nah artinya yang satu ini misbelief, selalu gagal paham, selalu gagal tangkap, selalu nggak ngerti maksudnya, atau gini, ngerti tapi salah, bukan itu maksudnya. Nah ini apa? Ini nggak sehat sebetulnya rohani. Dulu kita pernah bahas itu. Kenapa? Apa penyebabnya? Hati yang degil. Hati yang degil adalah hati yang nggak mau dikoreksi. Nah, hati-hati kalau kita nggak merendahkan diri untuk menerima koreksi. Ini kalau degil ini, nangkep apa salah menurut? Dengar firman yang sama, hanya dia yang nangkep salah. Waktu orang-orang bertumbuh, dia nggak bertumbuh. Nah, kemudian kalau yang nggak bertumbuh itu pasti nyalain siapa kan? Nyalain banyak orang, termasuk nyalain gembalanya sekalian. Gara-garanya apa? Misbelief, salah nangkep, salah percaya. Nah, salah satu lagi tentang spiritual quotient adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang benar. Tuhan punya sudut pandang sendiri. Nah, kita orang percaya lewat hubungan yang kita jalin bersama Tuhan membawa kita untuk melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang sama dengan cara Tuhan memandang. Gak gampang, tetapi butuh keterhubungan sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemampuan-kemampuan ini membuat kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Seringkali kalau kita nggak bangun itu, kita salah nangkap maksud Tuhan. Nggak usah jauh-jauh lah, di Alkitab ada perumpamaan talenta. Ada seorang, Yesus bilang kan, ada seorang tuan yang hendak pergi keluar kota. Sebelum dia pergi keluar kota, dia membagikan kepada 3 hambanya, yang satu 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah kalau kita perhatikan, tuannya kan nggak banyak ngomong. Dia hanya membagikan talenta-talenta itu kepada hamba-hambanya menurut kesanggupannya. Gak banyak ngomong, tapi hambanya nangkep maksud tuannya. Nah ini yang dibutuhkan kecerdasan spiritual, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita iring Tuhan. Nangkep nih maksud Tuhan, arah dan maksud sang Tuhan ini mau apa gitu. Kita belajar tangkep itu. Nah 2 hamba itu nangkep kan.
baik yang 5 talenta maupun 2 talenta. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia kelola dengan baik dan menghasilkan. Yang 5 menghasilkan 5 jadi 10, yang 2 menghasilkan 2 jadi 4. Yang 1 kan nggak nangkep. Beda kalau 2 nggak nangkep, 1 nangkep, ya. Berarti mungkin Tuhannya salah. Tapi yang lain nangkep kok, 1 orang ini enggak. Padahal Tuhannya mempercayakan semuanya itu. Yang 1 ini buat apa? Nah, kepada yang 2, makanya sang Tuhan ketika datang, dia lihat, wow, yang 5 menghasilkan 5. Hai hambaku yang baik dan setia. Kau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Turut dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kepada hamba yang dapat 5 maupun hamba yang 2 dan menghasilkan 2, 5 menghasilkan 5. Tapi kepada hamba yang 1 yang tidak melakukan apa-apa karena nggak nangkep nih mesti dia apain. Maka dikatakan, hai hambaku yang malas dan jahat. Nah, sebenarnya contoh ini kan membuktikan bahwa ternyata nggak semua nangkep. Nah, dibutuhkan kecerdasan, kesehatan di dalam kehidupan kerohanian orang percaya untuk menangkap apa yang Tuhan maksud. Nah, waktu kita didapati kita sehat dari indikator-indikator yang tadi, seharusnya kita mampu menangkap apa yang sedang Tuhan lakukan. Jemaat Philadelphia menangkap bahwa pintu sedang dibukakan. Inilah kesempatan buat kita untuk lakukan sesuatu. Karena gak selamanya pintu akan dibukakan. Wow. Nah, kemampuan untuk bisa lihat itu bukan dari seberapa kaya, seberapa besar jemaat itu, tapi seberapa sehat, seberapa terhubung gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar bergerak mengikuti pintu yang Tuhan bukakan. Yang pertama adalah bukan tentang kekuatan dan kemampuan diri sendiri, namun tentang apa? Ketaatan dan kesetiaan. Dalam arti kata lain, namun tentang kesehatan. Seberapa sehat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan tentang meratapi keadaan, namun tentang kembali kepada rencana Tuhan. Oh, kenapa nih? Oke, kita buka Wahyu 3 ayat 12a. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Oh, sebenarnya ada kisah, ya, ada latar belakang kenapa Tuhan menyatakan ini. Kita lihat ya, kalau waktunya cukup. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan gini berkaitan dengan poin 2 ini. Bukan tentang meratapi keadaan, namun tentang kembali kepada rencana Tuhan. Nah, di dalam menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita menemukan pintu-pintu yang tertutup, ya kan? Baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik di dalam usaha, baik di dalam bidang apapun. Kadang-kadang kita jam, ya, tertutup. Kayaknya nggak ada jalan lain atau nggak bisa lakukan apa-apa lagi, seperti udah tertutup. Ya, sering kita mungkin kita pernah ngalami itu. Sepertinya kita seperti nggak ada pengharapan, seperti nggak ada jalan keluar. Tapi sebetulnya gini, kita jangan berputus asa waktu kita menghadapi jalan-jalan yang tertutup atau pintu-pintu yang tertutup itu. Karena waktu kita datang sama Tuhan, pintu mungkin tertutup, tapi Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang lain. Dan kalau kita tangkap, selalu ada maksud Tuhan di dalam perkara yang kita hadapi itu. Tuhan mau kita belajar sesuatu. Ya, selalu Tuhan mau ajar kita. Selalu ada cara Tuhan yang lebih indah. Ya, mungkin ya, cara-cara yang kita tempuh mungkin ada cara kita, pemikiran kita dan lain-lain, sehingga hal itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, percayalah, Tuhan bisa bukakan dengan cara Tuhan, maksudnya gitu ya. Nah, saat kita mengalami situasi yang gak baik, jangan duduk diam meratapi nasib, meratapi keadaan yang terjadi. Namun gini, yang Tuhan inginkan adalah yuk kita bangkit dan mulai arahkan fokus pandangan kita sama Tuhan dan kepada apa yang Tuhan mau lakukan selanjutnya. Karena buat Tuhan, Dia pemegang pintu, Dia adalah pintu. Dia bisa buka pintu di banyak hal, di banyak area kepada kita. Seringkali kan ketika orang mentok di satu pintu dan merasa udah habislah hidupnya, inilah akhir dari segala-galanya. Oh enggak, Tuhan mau kali ini yuk kita persiapkan diri kita sedemikian rupa
datang sama Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau aku lakukan. Nah ini kan, jangan selalu pakai cara yang selalu sama lagi. Jadi seringkali gini, kita enggan keluar dari zona nyaman. Kita selalu pakai cara yang sama yang kita tahu itu selalu salah, dan dampaknya selalu salah. Kemudian kita pakai cara yang sama lagi dengan dampak yang salah lagi. Kemudian waktu kita tahu bahwa Tuhan, waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan bisa buka banyak pintu waktu kita datang dan memohon dengan cara yang Tuhan kehendaki. Tapi seringkali banyak orang percaya terlalu enggan untuk cari tahu itu. Yang lebih disukai adalah udahlah gitu. Kenapa nggak kita mulai move on, datang sama Tuhan? Tuhan, kali ini apa yang Tuhan mau aku lakukan? Aku tinggalkan cara lama aku. Seringkali kan ini yang Tuhan mau lagi ajarkan kan sama kita. Karena buat Tuhan nggak sulit untuk membuka banyak hal. Tapi yang sulit adalah orang percaya yang selalu pakai hal yang sama lagi, cara yang sama lagi. Tuhan punya rencana kok dalam kehidupan kita. Tuhan mau punya tujuan yang dahsyat, katakan amin. Jadi kalau kita sadari, wah Tuhan punya tujuan dahsyat, akhir hidupku nggak sampai di sini, nggak dalam keadaan yang seperti ini menyedihkan, enggak, aku akan bangkit karena Tuhan punya rencana dahsyat dalam kehidupanku. Datang sama Tuhan, Tuhan apa yang aku lakukan supaya aku kembali kepada rencana yang dahsyat? Itu kan yang dibutuhkan seperti itu. Ketika kita sadar bahwa Tuhan bawa kita makin menjadi kepala bukan menjadi ekor, makin naik bukan menjadi turun, kita tangkap itu. Dan Tuhan, waktu kita tangkap bahwa Tuhan punya rencana, dan rancangan Tuhan bukan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan, untuk kita tangkap itu. Jadi dibutuhkan dan datang sama Tuhan, siapkan diri kita. Nah, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara di dalam poin 2 ini. Ternyata gini, sikap kita itu bisa membukakan pintu yang baru. Katakan amin. Sikap kita tuh, jadi dia pemegang pintu kok, dia mau buka pintu, mau tutup pintu, kan itu kedaulatan dia. Tetapi gini, ternyata ada hal yang luar biasa. Sikap kita itu membuat Tuhan bisa buka pintu buat kita. Kadang-kadang kita terlalu terpaku dengan pintu yang tertutup, sehingga kita terlalu lambat untuk melihat bahwa ada pintu lain yang Tuhan sudah bukakan sebetulnya. Terlalu fokus sama hal ini, terlalu fokus sama kegagalan, kekecewaan. Nah, Tuhan mau kita mulai ubah cara pandang kita, ya, untuk melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sedang bukakan. Oke, contohnya gini deh, biar kita. Seringkali kita terlalu rohani sampai kita lupa Tuhan. Di Alkitab di Yohanes pasal 5, yang nggak usah dibuka lah, kita udah apa. Ada kisah tentang orang lumpuh yang 38 tahun mengalami lumpuh. Lokasinya di Yerusalem, tepatnya di kolam Bethesda. Ini orang kan 38 menantikan kesempatan, menantikan pintu dibukakan. Karena kolam Bethesda itu dipercaya suatu waktu malaikat Tuhan datang ke kolam itu dan mengguncangkan kolam itu. Waktu malaikat datang dan mengguncangkan kolam itu, maka di situ banyak orang yang sakit yang duluan. Ini kesempatan. Siapa yang dulu masuk, dia sembuh. Penyakit apapun sembuh. Nah, orang lumpuh ini menantikan kesempatan untuk bisa nyemplung ke kolam pada waktu malaikat menggoncangkan kolam itu. Kan kesempatan itu kan gak selalu tiap hari atau tiap waktu, kan gak tahu. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan itu datang. Tetapi gini, keduluan lagi. Sehingga 38 tahun gak kebagian giliran untuk masuk ke kolam itu. Nah, kemudian datanglah Yesus menghampiri si orang lumpuh itu. Terus Yesus tanya kan, maukah engkau sembuh? Kalau orang itu tahu siapa Yesus, Tuhan sembuhkan aku sekarang gitu. Tapi orang ini bilang, dia nggak jawab mau atau enggak, dia bilang, iya nih, udah sekian lama aku menantikan kolam ini, waktu diguncang aku keduluan orang dulu. Jadi fokusnya sama itu terus. Padahal sang pintu lagi nanya, maukah engkau sembuh? Tapi fokus dia, iya nih, habis nggak ada orang yang bawa dia waktu malaikat datang menyemplungin ke situ. Nah, itu kan ini sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Fokusnya terus terhadap hal yang sulit yang nggak bisa dia lakukan, sedangkan sang penolong udah ada di depan mata. Hanya karena nggak ada hubungan aja sih. Karena nggak menyadari bahwa dia sedang bicara dengan sang pintu itu.
Tapi singkat cerita daripada kisah orang lumpuh 38 tahun, Yesus bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. Semudah itu. Waktu datang sama Tuhan dan dia melihat, wah ternyata ini loh jawaban yang selama ini aku butuhkan. Seringkali kan orang berkutatnya di situ kan. Tetapi sama Sang Yesus, Sang Pembuka jalan dan Sang Pintu itu gak ada hubungan. Seberapa dekat Yesus lagi sama kita gak menyadari. Padahal gini, waktu kita sadar, oke Tuhan, aku butuh Engkau. Apa yang Kau mau aku lakukan? Seketika itu pintu dibukakan. Wah, belum habis. Waktu Rasul Paulus, ketika dia mencoba melakukan hal yang baik, hal yang luar biasa, menginjil, kita udah sering dengar ini, ke wilayah Bitinia. Roh Kudus bilang bukan ke situ. Waktu dia ke Bitinia, ke Frigia, Roh Yesus berkata, bukan itu. Wah, sana pintu ditutup, sini pintu ditutup. Kalau begitu mendingan gue diam aja. Rasul Paulus enggak. Dia datang kepada Sang Empunya pintu. Dia datang kepada Tuhan. Dia menantikan jawaban dari Tuhan. Jadi waktu sikap kita ini bisa membukakan pintu yang baru waktu kita bersikap tepat dan datang kepada pribadi yang tepat. Ternyata waktu Rasul Paulus datang sama Tuhan dan menantikan apa yang Tuhan maksud, gandaki, semudah itu Tuhan berkata, Makedonia. Semudah itu Tuhan bukakan. Jadi artinya gini, saya mau tutup. Kita punya Tuhan, kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Betul, dia pemegang pintu yang dia, kalau dia buka nggak ada yang bisa tutup, kalau dia tutup nggak ada yang bisa buka. Tapi dia bukan Allah yang iseng main buka tutup sekandaknya, di mana kita nggak bisa ada kesempatan, enggak. Waktu kita datang dan menjalin keterhubungan dengan keadaan yang sehat, maka kita dapat menangkap apa yang sedang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Waktu kita melihat ada sesuatu tertutup, waktu kita datang sama Tuhan, ternyata waktu kita percaya, waktu kita datang kepada Sang Empunya pintu, dia bisa buka banyak pintu lain. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.